Ibu dan teman-teman, materi yang saya bawa saat ini yaitu psikologi sosial. Konsepnya adalah kehidupan manusia dalam kelompok. Jadi sebelum kita masuk dalam konsep kehidupan manusia dalam kelompok, itu psikologi sosial. Jadi psikologi sosial adalah cabang psikologi yang mempelajari interaksi antara individu dengan kelompok sosialnya. Sekarang kita masuk dalam kehidupan manusia dalam kelompok. Jadi, kehidupan manusia dalam kelompok adalah keadaan di mana individu-individu hidup bersama, berinteraksi, dan berbagai tujuan, nilai, dan moral sosial. Jadi, kelompok ini dapat berupa keluarga, masyarakat, organisasi, atau komunitas yang memenuhi kebutuhan dasar manusia, seperti kebutuhan emosional. Jadi, di dalam kebutuhan emosionalnya ada kasih sayang dan dukungan. Yang kedua ada kebutuhan sosial. Jadi dalam kebutuhan sosial ada interaksi dan komunikasi. Yang ketiga ada kebutuhan ekonomi. Di dalam kebutuhan ekonomi adalah pertukaran sumber daya. Yang keempat kebutuhan psikologis. Jadi dalam kebutuhan psikologis ada identitas dan kebanggaan. Pasti ada yang bertanya-tanya alasan mengapa manusia sangat bergantung pada kelompok. Ada 8 alasan ya mengapa manusia sangat bergantung pada kelompok. Pertama, 1. Kebutuhan dasar. Jadi kelompok memenuhi kebutuhan dasar manusia seperti makanan, tempat tinggal, dan keamanan. Yang kedua, sosialisasi. Jadi kelompok membantu individu belajar nilai, moral, dan perilaku sosial. Yang ketiga, dukungan emosional. Kelompok menyediakan dukungan emosional dan psikologis. 4. Pertukaran sumber daya. Jadi kelompok memungkinkan pertukaran sumber daya, pengetahuan, dan keterampilan. Yang kelima, identitas dan kebanggaan. Jadi kelompok memberikan rasa identitas dan kebanggaan. Yang keenam, perlindungan. Jadi kelompok menyediakan perlindungan dari ancaman dan risiko. 7. Pengembangan diri. Jadi kelompok membantu individu mengembangkan kemampuan dan potensi. Yang kedelapan, koneksi sosial. Jadi kelompok memfasilitasi koneksi sosial dan jaringan. Kehidupan manusia dalam kelompok melibatkan interaksi sosial, kerjasama, dan terbergantungan antara individu. Jadi ini ada beberapa aspek-aspek penting. Yang pertama, aspek sosial. Jadi aspek sosialnya ada 5. Yang 1, komunikasi. Jadi pertukaran informasi dan ide juga merupakan kerja kelompok. Yang kedua, ada kerjasama. Jadi kerjasama ini untuk mencapai tujuan bersama. Yang ketiga, tergantungan. Jadi saling membantu dan mendukung. Yang keempat, ada konflik tangan dan mencari solusi untuk menyelesaikan konflik tersebut. Yang kelima, keadilan sosial, pembagian sumber daya dan hak. Aspek yang kedua, psikologi. Jadi 1. Identitas sosial, pengakuan diri sebagai anggota kelompok. 2. Kebutuhan emosional, kasih sayang, dukungan, pengakuan. Yang ketiga, kepemimpinan, jadi pengaruh dan otoritas. Keempat, kekuasaan, pengambilan keputusan dan kontrol. Kelima, motivasi, dorongan untuk mencapai tujuan bersama.